Kenapa sih Kang kok selalu ngebahas tentang kesehatan? Apakah betul ya emosi, marah, kecewa itu ada hubungannya dengan darah tinggi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Pajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Kenapa sih Kang kok selalu ngebahas tentang kesehatan? Karena dengan sehat ini kita bisa banyak melakukan aktivitas. Dengan sehat ini kita bisa merasakan ibadah dengan tumanina, dan dengan sehat ini banyak orang yang bisa mendapatkan kebaikan dari kita. Jadi jangan pernah lelah untuk mengkampanyekan kesehatan. Sahabat, ketika kita bicara tentang hipertensi atau biasa disebut oleh masyarakat awam darah tinggi, ini kita akan bicara dari berbagai aspek. Salah satunya yang cukup menarik adalah aspek holistik. Karena apa? Karena kalau kita sudah bicara hipertensi atau tekanan darah tinggi, maka kita akan bicara babnya darah. Di dalam tubuh manusia dewasa ini, kita memiliki hampir 5 liter darah. Yang di situ tidak hanya terdapat sel darah merah, tapi ada juga sel darah putih, kemudian ada protein, ada plasma, ya, ada segala macam senyawa yang bercampur di dalamnya. Kemudian ketika kita bicara tentang darah, maka akan ada kaitan secara langsung terhadap organ apa? 3 organ yang bertanggung jawab. Pertama liver, kemudian kedua ginjal, ketiga jantung. 3 organ inilah yang bertanggung jawab terhadap sirkulasi darah itu sendiri. Nah, ada pertanyaan yang cukup menggelitik di kalangan masyarakat yang kalau misalnya, jangan marah mulu, nanti darah tinggi loh. Apakah betul ya emosi, marah, kecewa itu ada hubungannya dengan darah tinggi? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kalau kita lihat secara holistik bahwasanya organ liver ini memiliki tanggung jawab terhadap rasa kecewa. Sementara ginjal memiliki tanggung jawab terhadap rasa takut. Dan yang terakhir, jantung adalah tempat di mana emosi itu bersemayam. Jadi ketika seseorang memendam emosi, maka jantungnya ini akan di-burn, terbakar, atau energinya itu berlebih, atau biasa kita sebut dengan yang ekses. Energi berlebih di dalam jantung inilah yang mengakibatkan tekanan darah bisa berubah menjadi tinggi. Maka terjadilah hipertensi. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ada hubungannya Kang emosi dengan tekanan darah? Iya, betul. Begitupun efek pingpongnya, bisa dikarenakan emosi kemudian timbul hipertensi, bisa juga dikarenakan hipertensi maka emosinya jadi tidak stabil. Karena dari sudut holistik itu kita tidak hanya melihat satu permasalahan penyakit dari satu perspektif, tapi kita bisa lihat dari segi yang lain. Jadi kedudukan emosi di dalam kasus hipertensi ini sangatlah kuat mendominasi. Sistem kerjanya ketika emosi di dalam diri kita ini bergejolak, maka emosi itu akan mengambil energi dari organ lain. Kemudian akan meningkatkan frekuensi sirkulasi darah, dan jika di dalam peredaran darah kita ini mengalami sumbatan, penyempitan, apa yang terjadi? Maka tensinya akan menjadi tinggi. Jadi dari segi holistik, tensi yang tinggi itu bisa dikarenakan masalah emosi. Tapi kalau kita lihat secara seksama, apa sih sebetulnya hipertensi itu? Suatu kondisi ketika tekanan darah ini di atas ambang normal. Nah, di atas ambang normal ini di angka berapa? Kalau dulu kita bilang normal tensi itu 120/80 misalnya. Nah, sekarang 120/80 itu kalau menurut regulasi terbaru dari WHO udah masuk kategori waspada tuh. Jadi bagusnya di bawah 120. Atau bahkan dulu ada keterangan yang menerangkan tensi itu dilihat dari usia. Kalau umurnya 40 tahun, Kang, 130 itu masih normal. Jadi kalau saat ini masuk di stadium 1-nya itu udah di atas 130. Di atas 140 udah stadium 2. Itu tensinya. Tapi belum tentu tensi yang tinggi ini terindikasi hipertensi. Misalnya, ya, Anda datang ke sebuah klinik,
Sebelum datang ke sebuah klinik, Anda memiliki masalah dengan atasan. Wah, kita ribut dengan atasan. Pulang sampai rumah, kemudian terjadi permasalahan lagi dengan orang rumah. Datang ke klinik, naik tangga. Sampai klinik pasti tensinya tinggi. Nah, untuk itu, pandangan holistik terhadap hipertensi itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Salah satunya adalah emosi. Yuk, mari sama-sama kita jaga emosi. Emosi ini karunia dari Allah. Hidup tanpa emosi ya hambar seperti sayur tanpa garam. Tapi emosi berlebih bisa merusak energi yang ada di tubuh kita. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.